Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello Savannah class. How are you today? I hope all of you is fine. From this video, we will learn about Unit 2 with the title is Cell and Organism. You can see this explanation on your Cambridge book, page 20 until 29. Okay, please open up your book so you can compare the explanation on the video and the explanation on the book, on your book. Okay, next. The learning goals that we will reach from this video are: the first is explain the characteristic of living organism. Number 2 is describe organism and microorganism. Number 3 is explain microorganism that useful and not useful for human. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari video pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan karakteristik dari living organism. Artinya apa living organism? Artinya adalah organisme yang hidup. Okay. Number 2, describe organism and microorganism. Mendeskripsikan organisme dan mikroorganisme. Kalau dilihat dari judulnya, dari katanya kan beda ya, organisme dan mikroorganisme. What is the difference? We will see on the next minutes. Kita akan lihat di menit berikutnya di video ini. Number 3, nomor 3, explain microorganism. Menjelaskan mikroorganisme that useful, yang bermanfaat, and not useful, dan tidak bermanfaat untuk manusia. Jadi mikroorganisme itu ada yang bermanfaat dan tidak bermanfaat atau justru membahayakan untuk manusia. Apakah itu? Mari kita simak video ini. Okay, I will review the content that I have delivered on the class. Bapak akan coba review materi yang sudah disampaikan di kelas about characteristic of living organisms. You can see on page 20. Kalian bisa lihat di halaman 20. Okay. I have an example of living organism. Gambar apa itu? Okay. Cat yang sedang tidur, sleeping cat. Lagi tidur atau sudah meninggal nih catnya? Okay, how do we know that the cat still alive? Gimana kita tahu kalau misalnya kucing ini masih hidup? Caranya gimana untuk memastikan kalau kucing ini masih hidup? Oke, betul. Jadi kita tinggal lempar gitu ya, lempar pakai benda yang kecil ya, jangan besar nanti kucingnya malah mati. Dilempar pakai benda yang kecil. Kalau kucingnya bangun terus kucingnya kabur, berarti the cat still alive. Kucingnya masih hidup. Atau dengan cara lain yang lebih hewani gitu ya, manusiawi hewani. Yang lebih hewani, kita dekatkan telinga kita ke daerah badan si kucing. Kalau misalkan kita masih mendengar detak jantung, atau kita bisa merasakan bahwa si kucing masih bernapas, tandanya kucing masih hidup. So we can know that the cat still alive when we check and see if the cat are breathing. Kalau kucingnya bernapas berarti masih hidup. Or if they have a heartbeat. Kalau jantungnya berdetak berarti masih hidup. Bagaimana kalau misalnya tumbuhan? Is the plant alive? Apakah tumbuhannya hidup? Gimana kita memastikan kalau tumbuhannya masih hidup? Apakah kita coba lempar seperti kucing tadi? Tumbuhannya dilempar, terus kalau tumbuhannya lari berarti tumbuhannya hidup. Wah, serem ya kalau misalnya tumbuhan dilempar terus tumbuhannya lari.
Apakah dengan mencoba cek tumbuhan ini bernapas atau tidak? Tentu saja bukan seperti itu ya. Apakah dengan kita mengecek tumbuhan ini punya detak jantung atau tidak? No. Ya, karena tumbuhan tidak berdetak dan tidak memiliki organ jantung. So, how do we know that the plant is alive? Gimana caranya kita tahu kalau tumbuhan ini masih hidup? Nah, caranya adalah kita bisa pelajari the characteristic of living organism. Jadi, setiap benda atau makhluk yang hidup itu punya ciri-ciri yang mungkin saja berbeda dengan satu dengan lainnya. Tetapi kita coba generalisir, kita coba ambil karakteristik yang umum dari makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ini ada apa? Ayam ya. The chicken with the egg. Ayam dengan telur. Oke, kira-kira kalau ayam dengan telur itu ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup yang mana ya? Kucing sedang tidur. Apakah kucing ini masih hidup tadi ya pertanyaannya tadi? Okay, the first living organism characteristic is reproduction. Artinya apa reproduksi? Berkembang biak. Ya. Kenapa reproduksi Bapak tempatkan di urutan pertama? Sebab hari ini kita banyak temukan hewan-hewan langka yang hampir punah. Ya, contohnya apa? Banyak ya, ada badak, terus ada harimau Jawa, dan seterusnya itu terancam punah. Kenapa terancam punah? Sebab bukan berarti mereka tidak bisa bereproduksi atau berkembang biak, tetapi proses berkembang biak yang mereka lakukan jauh lebih lama dibandingkan dengan proses perburuan yang manusia lakukan terhadap mereka. Misalnya badak Sumatera, badak Jawa ya. Badak itu diambil culaknya. Badak bisa berkembang biak, bisa menghasilkan anak badak itu dalam jangka waktu yang tidak sebentar, berbulan-bulan bahkan tahunan. Tetapi manusia memburu badak untuk diambil culaknya, bisa jadi setiap bulan ada beberapa ekor badak. Sehingga proses reproduksi yang dilakukan oleh hewan, contohnya badak tadi, tidak seimbang dengan perburuan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga Bapak tempatkan reproduction is the first characteristic of living organism. Jadi sangat disayangkan ada beberapa hewan etnik, hewan khas Indonesia yang saat ini terancam punah sebab banyak faktor ya. Salah satunya adalah perburuan yang dilakukan oleh manusia. Reproduction is the first characteristic of living organism. Reproduction means berkembang biak. Okay, next. The characteristic of living organism is nutrition. Coba lihat di gambar, ini ada manusia yang lagi makan. Manusia bisa bertahan hidup jika manusia mendapatkan nutrisi dari makanan. Bukan cuma makan ya. Jadi makan itu bertujuan bukan cuma untuk kenyang, tetapi mendapat nutrisi supaya tubuh kita tetap sehat. Untuk apa tubuh kita tetap sehat? Untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Human need nutrition from food. Plants need nutrition by photosynthesis. Ya. Jadi antara manusia dan tumbuhan itu beda. Kalau manusia dapat nutrisi dari makan, kalau hewan dapat nutrisi dari fotosintesis. Next, the characteristic of living organism is growth. All living organism grow. Artinya apa? Tumbuh. Nah, contohnya yang ada di layar ini adalah pertumbuhan dari kacang hijau. If we place the bean, kalau kita tempatkan kacang hijau di tanah yang gembur, maka kacang hijau tadi akan bertumbuh seperti ini ya. Nah,
That is the third characteristic of living organism. First is reproduction, second one is nutrition, the third is growth. Next is movement. Karakteristik dari makhluk hidup yang lain adalah bergerak. Manusia dan hewan tidak aneh kalau bergerak ya. Manusia kalau misalkan lagi buru-buru, contohnya kalian nih lagi kesiangan, maka akan lari. Baru turun dari angkot atau kendaraan orang tua, lari ke gerbang langsung ke kelas. Nah, living organism is move. Tetapi kalau tumbuhan gimana sih geraknya? Apakah tadi kalau kita ngecek tumbuhannya dilempar terus kaget tumbuhannya kemudian lari? Tentu saja tidak ya. Serem kalau tumbuhan lari. Nah, movement of the plant, pergerakan dari tumbuhan itu contohnya seperti di layar nih. Jadi we know that a plant need light for photosynthesis. Tumbuhan itu perlu cahaya untuk fotosintesis. So the plant will tumbuhan akan mengikuti. The plant will follow the source of the light. Tumbuhan akan mengikuti sumber cahaya. Kalau sumber cahayanya ada di atas, maka tumbuhan akan bergerak ke atas mendekati sumber cahaya. Kalau sumber cahayanya ada di samping, maka tumbuhan akan berbelok tumbuhnya bukan lagi ke atas tapi ke samping mendekati sumber cahaya. Oke. Next, sensitivity living. Jadi makhluk hidup itu punya sensitivitas terhadap lingkungannya. For example, the dog akan menjulurkan lidahnya. Anjing akan menjulurkan lidahnya ketika dia merasa bahwa suhu di lingkungannya itu terlalu panas. Jadi kalau dia gerah gitu ya, katakanlah dia gerah, maka dia akan menjulurkan lidahnya. Contoh lain adalah sensitivity living atau sensitivitas makhluk hidup adalah migrasi dari ikan salmon. Ketika ikan salmon ingin bertelur, maka dia tidak akan bertelur di lepas laut di laut ya, karena suhunya terlalu dingin. Maka dia mencari sungai untuk bertelur karena suhu air sungai itu lebih hangat supaya telurnya bisa menetas. The next one is excretion. Excretion itu artinya ekskresi atau pembuangan. Living organism get rid of waste materials such as carbon dioxide. Living organism, contohnya manusia, itu perlu membuang sesuatu yang tidak berguna bagi tubuhnya. Contohnya adalah carbon dioxide dari proses pernapasan. Kita bernapas perlu yang namanya karbon dioksida. Kita bernapas perlu yang namanya oksigen. Hasil dari pernapasan itu karbon dioksida. Kita tidak perlu karbon dioksida, maka kita buang lewat hidung atau lewat mulut. Contoh lainnya adalah kita perlu minum supaya sel dalam tubuh kita tetap sehat. Tetapi hasil dari kita minum ada air yang tidak digunakan, maka dibuang lewat BAK atau buang air kecil. That is excretion. Respiration, bernapas, tentu saja manusia, hewan itu bernapas, tumbuhan pun bernapas. Beda dengan hewan dan manusia yang bernapas membutuhkan oksigen, membuang karbon dioksida. Tumbuhan itu bernapasnya mengambil karbon dioksida, membuang oksigen. Jadi saling membutuhkan antara tumbuhan, manusia dan hewan. Those are the characteristic of living organism. Ada 7 karakteristik dari living organism. Next, organism and microorganism. Organism itu adalah kata lain dari living things. Organisme itu adalah kata lain dari makhluk hidup. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Living things is an organism, like plants, human, and animals. We can see those organisms by our eyes. Kita bisa melihat secara langsung tumbuhan, manusia, dan hewan yang merupakan organisme atau makhluk hidup. But there are organisms that we can't see by our eyes directly. Ada makhluk hidup yang tidak bisa kita amati secara langsung oleh mata kita. Kenapa? Karena ukurannya sangat kecil.
Kita perlu alat bantu, contohnya yang ada di layar nih, microscope to see that organism. The little one of organism that we can see with our eyes is called microorganism. Disebut dengan microorganism. Micro kecil ya, organisme yang sangat-sangat kecil, a tiny organism. Okay, there are some living things that can't be seen but by our eyes. Nggak bisa kelihatan langsung oleh mata kita. We need a tools to see that living things. Contohnya mikroskop. It's called microorganism. You can see the explanation of microorganism on your Cambridge book page 22. Ada di halaman 22. Coba dibuka ya. Next, organism and microorganism. There are several groups of microorganisms. Ada 3 contoh mikroorganisme yang akan kita bahas di video ini. Pertama adalah bacteria atau bakteri. Contoh dari bakteri, pernah minum minuman yang satu ini? Oke, ini harusnya disensor ya. Nanti dikiranya promosi. Oke, Bapak akan hapus mereknya. Ini dihapus. I'm so sorry. Pernah minum minuman yang satu ini? You heard? Jadi minuman yang satu ini punya bakteri baik yang ada di dalamnya. Ternyata manusia itu membutuhkan bakteri, beberapa bakteri ya. Membutuhkan bakteri, contohnya di minuman, bakteri ini masuk ke dalam sistem pencernaan, kemudian bekerja di usus kita. Contoh lain dari microorganism, oh ya, apakah kita bisa melihat makhluk hidup di dalam minuman ini? Oke, ternyata tidak ya, tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Maka disebut dengan microorganism. Contoh yang kedua adalah fungus atau jamur. Apa contoh bendanya? Jamur yang ada di sekitar kita, misalnya ini apa nih? Ada yang tahu ini apa? Ya, oncom. Oncom itu makanan khas dari Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu dikenal dengan orang-orang yang bisa mengolah makanan melalui proses fermentasi. Ada oncom, ada peyem gitu ya, ada tape ketan dan seterusnya. The third is algae atau alga. Pernah lihat ini di masker, bermasker nih, dipakai di masker, warnanya hijau. Jadi ketika pakai masker kayak Hulk gitu, kayak Hulk, warnanya hijau. Spirulina, masker spirulina. Nah, spirulina itu ternyata dibuat dari makhluk hidup yang sangat-sangat kecil disebut dengan alga. Okay. The example of bacteria is bacteria L-Casei-Shirota strain. Pada minuman, salah satunya minuman ini. Fungus or jamur, contohnya adalah jamur Neurospora crassa. Ini nama jamurnya. Jadi ternyata bakteri, fungus, alga itu banyak sekali contohnya. Maksudnya adalah misalnya hewan. Hewan itu kan banyak contohnya tuh, ada jerapah, ada singa, kemudian ada ayam dan seterusnya. Begitupun bakteri. Bakteri juga ada banyak. Salah satu contohnya adalah bakteri L-Casei-Shirota strain. Fungus or jamur, salah satu contohnya adalah Neurospora crassa. Neurospora crassa ini adalah jamur yang tumbuh pada oncom. Alga contohnya adalah spirulina. Mikroalga spirulina sp pada suplemen makanan atau produk kecantikan. Nah, itu adalah 3 contoh mikroorganisme. Sebetulnya 3 contoh apa ya? Kan dari 3 ini kita bisa cari contoh yang lain ya, yang lebih banyak. Bakteri itu bukan hanya L-Casei-Shirota strain, kemudian jamur bukan hanya Neurospora, alga bukan hanya spirulina, tapi banyak sekali contoh dari masing-masing yang ada di layar ini. Gitu ya. Oke, kita coba simak ya. Most microorganisms are harmless. Many of them are useful to us, untuk manusia. Jadi mikroorganisme itu sesungguhnya tidak berbahaya. Justru ada mikroorganisme yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Contohnya adalah tadi bakteri dari Shirota strain, kemudian jamur Neurospora dan spirulina. Kita coba simak ya, bagaimana sih bagian dalam dari Yakult ketika di zoom menggunakan mikroskop. Kita coba lihat ya.
Nah, ini dimasukkan ke preparat, bentuknya seperti kaca. Oke, kita percepat ya. Nah, ketika di zoom ternyata coba lihat ada banyak sekali makhluk hidup di dalam minuman yang kita minum. Coba perhatikan di layar. Nah, ini adalah bakteri apa tadi, Elkasei shirota strain yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, kemudian nanti diolah ke dalam usus, membantu ususnya usus besar dalam memproduksi bakteri baik. Coba bentar perhatikan. Nah, ini lihat bergerak-gerak ya. Nah, kalau misalnya di zoom in, diperbesar lagi, coba perhatikan. So many bacteria on our drink. Di minuman kita tuh banyak sekali bakteri. Nah, ini bakteri baik ya, sebab nanti ada bakteri buruk yang tidak patut atau tidak baik ketika kita minum. Oke, ini microorganism on our drink. Mikroorganisme di minuman kita. Kita coba percepat ya. Nah, geli ya. Nah, misal kita ambil contoh yang lain, spirulina. Nah, ini spirulina, contoh yang diambil adalah salah satu pabrik spirulina. Kayak lumut ya kelihatannya. Kayak lumut tuh. Dimasukkan ke dalam bentuk kapsul. Ada di Jawa Tengah. Baik, kita coba lihat air yang berwarna hijau ini, apakah ada makhluk hidup di dalamnya? Karena ini pabrik spirulina, maka kurang lebih kita perkirakan di dalam air yang hijau ini ada makhluk hidup yang bernama spirulina. Kita coba cek ya, pakai alat yang sama, pakai mikroskop. Oke, nah ini contohnya ketika di zoom, nah seperti ini nih, ada makhluk hidup di dalam air yang berwarna hijau. Oke. Nah, itu tadi contoh air minum yang kita, bukan air minum ya, minuman yang kita minum, contohnya minuman Heart ini, dan air yang berwarna hijau. Ketika di zoom in, there are so many bacteria and alga on there. Banyak sekali bakteri dan alga atau microorganism dari cairan tersebut, gitu ya. However, there are some microorganisms that can make people ill. Ada beberapa mikroorganisme yang bisa membuat people atau manusia ill, sakit. Nah,
Kita coba cari ya. Let's find out. Setelah ini, please find out 5 microorganism that useful for human. Silahkan cari 5 mikroorganisme yang bermanfaat pada atau untuk manusia. Tadi kan contohnya ada bakteria. Nanti cari bakteri apa aja sih yang bermanfaat bagi tubuh manusia selain LKC Sirota strain tadi. Terus jamur. Jamur apa sih yang bermanfaat bagi tubuh manusia selain jamur pada oncom tadi? Kemudian alga. Selain spirulina, apakah ada yang lain? Coba nanti dicari. Number 2 is please find out 5 microorganism that harmful for human. Coba cari contoh bakteri atau jamur atau alga yang membuat manusia sakit atau berbahaya bagi tubuh manusia. Oke, ada 2 tugas ya. Yang pertama, cari 5 mikroorganisme yang bermanfaat. Yang kedua, cari 5 mikroorganisme yang justru berbahaya bagi manusia. Okay, from this video, we have learned about Unit 2. On your Cambridge book, you can see on page 20 until maybe 29. Kemudian kita sudah belajar karakteristik dari makhluk hidup. Selanjutnya kita bedakan antara organisme dan mikroorganisme. Berikutnya kita pelajari manfaat mikroorganisme bagi tubuh manusia. Berikutnya yang akan kalian lakukan adalah mencari 5 jenis organisme yang bermanfaat dan berbahaya bagi tubuh manusia. Berarti ada 10 ya. 5 yang bermanfaat, 5 yang berbahaya. Okay, thank you for watching this video about cell and organism. Hope this video helped you to learn. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.